Jirolu, ayo tutupen lawang, njo wis wayahe ngobrol pemilu. Sedulur pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amrullah, host Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrolin tentang pemilu dan juga pemilihan dengan narasumber dari KPU Kabupaten Trenggalek, Divisi Hukum dan Pengawasan. Kali ini kita bersama dengan Pak Nur Hadi. Apa kabar Pak Nur Hadi? Alhamdulillah. Baik, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Nur Hadi ini merupakan koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Trenggalek. Nantinya kita akan berbincang-bincang santai, ngobrolin tentang regulasi tentang pemilu dan juga pemilihan sebagai pembeda antara pemilihan dan juga pemilu di dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang pemilu dan juga pemilihan, ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan karena semua pemimpin yang ada di Indonesia ini, baik di pusat maupun di daerah, itu terlahir dari sistem pemilu ataupun pemilihan. Berdasarkan informasi yang saya terima bahwa proses pemilu dan juga pemilihan nanti pada tahun 2024 itu akan serentak dilaksanakan. Kira-kira Mas Nur Hadi ya, nanti tanggal berapa nanti pemilu tahun 2024 nanti kalau boleh tahu? Mohon maaf sebelumnya saya buka masker ya. Ya, silakan Mas, protokol kesehatan. Betul. Jadi kita karena insan hukum, kalau kemudian tidak taat hukum, ini malah menjadi berapi nanti kita. Makanya hukuman Ya betul. Betul sekali bahwa untuk pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 nanti akan dibarengkan dalam arti di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Serentak di sini bukan berarti bahwa antara pemilu dan pemilihan itu bareng-bareng diadakan pada waktu yang sama atau hari yang sama, tidak. Tetapi serentaknya karena hanya tahun yang sama saja. Untuk pelaksanaannya, pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2024, sedangkan pemilihannya itu akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024, tahun yang sama, tanggal 27. Ini berdasarkan rapat bersama antara Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan juga termasuk DKPP. Iya Mas, ini saya sedikit memperhatikan tadi ada dua kata yang beda, yaitu pemilu dan juga pemilihan, dan juga ada kata serentak. Ini dari penjelasan Mas Nur Hadi tadi, pada tahun yang sama di tahun 2024 itu ternyata pemilu dan juga pemilihan ada tentang waktu yang jauh ya, di Februari ke November. Melihat kata serentak itu, mengapa tidak dijadikan satu tanggal, diserentakkan dalam satu tanggal gitu ya? Kalau boleh tahu penjelasannya. Oke, jadi begini. Perlu masyarakat ketahui bahwa ketika kita membarengkan antara pemilu dan pemilihan, terlalu banyak risiko. Jadi supaya sistematis, saya mencoba menjawab seperti ini dulu. Jadi istilah serentak itu sebenarnya berdasarkan undang-undang, baik itu undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan, lebih pada penekanannya lebih pada bahwa pemungutan suara di dalam pemilu maupun pemilihan itu bersamaan. Jadi waktunya sama, jamnya sama, seperti itu kira-kira. Ya. Itu pengertian serentak yang pertama. Yang kedua, bahwa berdasarkan pengalaman di pemilu 2019 kemarin, di mana jenis pemilihannya ada 5, yaitu pemilihan DPR RI,
pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten atau kota, kemudian pemilihan DPD dan pemilihan presiden, itu cukup banyak korban jiwa. Sampai-sampai kemudian ada salah satu media menyebut bahwa pesta demokrasi di tahun 2019 tidak ubahnya merupakan bencana baru. Maka dari itu, ketika nanti dibarengkan antara pelaksanaan pemilu dan pemilihan, tentu risiko ini itu cukup besar. Dan KPU khawatir kalau nanti korbannya semakin banyak. Jadi alasan dari KPU itu adalah murni dari bencana kemanusiaan. Betul. Selain itu, selain itu sebenarnya karena pertimbangan undang-undang juga. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pemilu dan pemilihan itu undang-undangnya berbeda. Pemilu itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan pemilihan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ya, jadi seperti adalah alasan dari segi hukumnya. Betul. Tapi begini Mas, untuk pemilihan yang serentak itu tadi kan alasan kemanusiaan di pemilu yang sebelumnya, yaitu banyak sekali korban jiwa utamanya dari penyelenggara. Ini dari sisi pemilih ya. Bukankah seorang pemilih itu bila mana dalam satu kali tanggal itu bisa memilih mulai presiden, legislatif, DPR, DPRD, DPD, itu bukankah itu lebih mudah? Jadi ini bukan dari segi penyelenggara, bukan dari segi hukum, tapi dari segi pemilih, lebih ringkas, ya, semacam itu. Betul sekali. Kalau kita mengacu pada perspektif pemilih, memang betul sekali kalau kemudian kita mengatakan ketika pelaksanaan itu dibarengkan antara pemilu dan pemilihan, mungkin cenderung lebih efektif kira-kira begitu bagi pemilih. Jadi tidak bolak-balik datang ke TPS melakukan pencoblosan atau pemungutan suara. Tetapi ada sisi lain yang tentunya harus kita ugemi, seperti umpamanya undang-undang, sisi kemanusiaan. Undang-undangnya juga jelas di pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di ayat 8 disampaikan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Artinya bahwa di Undang-Undang 10 2016 sudah jelas secara gamblang bahwa pelaksanaannya itu pada bulan November 2024. Oh ya Mas, ini saya itu sering mendengar itu istilah di kepemiluan di KPU itu ada yang pemilu, kemudian ada pemilihan, ada lagi kemarin saya dengar tentang pilkada serentak. Itu sebenarnya apa sih yang membedakan secara teori ataupun dari definisi tentang pemilu dan juga pemilihan atau dengan pilkada? Bisa dijelaskan ya? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya istilah pemilu dan pemilihan stressingnya berbeda. Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 1 itu dijelaskan bahwa pemilihan umum itu adalah sarana untuk kemudian memilih DPR, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten, kemudian juga untuk memilih presiden dan wakil presiden. Itu jelas seperti itu di ketentuan umumnya. Artinya bahwa pemilu itu dalam rangka untuk memilih anggota-anggota tadi itu. Kemudian untuk pemilihan, sebagaimana di pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 2015 juga dijelaskan bahwa pemilihan itu dalam rangka untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Kemudian disebut dengan istilah pemilihan. Saya pengen sedikit menjelaskan tentang pemilihan. Banyak orang yang salah kaprah untuk kemudian menggunakan istilah dalam pemilihan ini.
Padahal jelas di ketentuan tadi di pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa kalau di pemilu itu jelas langsung, pemilihan umum disebut dengan pemilu. Pemilihan gubernur dan sebagainya tadi itu disebut dengan pemilihan. Tidak lagi menggunakan istilah pilkada. Istilah pilkada itu sebenarnya ketika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya undang-undang itu sudah dirubah, sudah tidak digunakan lagi. Sekarang tidak ada lagi istilah pilkada. Betul sekali. Adanya pemilu dan juga pemilihan. Betul sekali. Ya. Jadi kita berharap istilah ini juga sesuai, karena bagaimanapun juga pilkada itu muncul ketika masih ada euforia terkait dengan otonomi daerah tahun 2004 pada waktu itu. Dan sebagaimana kita tahu, pemilihan itu sendiri atau pilkada pada waktu itu sejak pertama kali dimulainya itu tahun 2005 bulan Juni. Karena sebelumnya kan pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati, gubernur itu kan dipilih oleh DPRD. Oh, jadi sebelum dipilih oleh rakyat langsung ya, utamanya presiden itu awalnya dipilih oleh DPR ya. Betul. Jadi sebagaimana presiden dulu juga seperti itu. Presiden itu pun juga pada mulanya kan dipilih oleh MPR. Gubernur, bupati itu dipilih oleh anggota DPRD. Nah, pada tahun 2005 ketika ada otonomi daerah pertama kali, baru kemudian muncul adanya pemilihan kepala daerah. Kalau yang kita kenal sekarang pemilihan gubernur, bupati atau wali kota. Jadi itu. Kemudian dari sisi mekanisme pelanggaran itu juga berbeda antara pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu itu ketika umpamanya menjanjikan sesuatu, atau kalau kita kenalnya dengan istilah money politik, konsekuensi hukum, sanksi hukum itu hanya diberikan pada si pemberi saja, yang menjanjikan atau yang memberi saja. Tetapi kalau di pemilihan tidak. Di pemilihan baik yang memberi maupun yang menerima itu juga akan mendapatkan sanksi hukum. Dalam perspektif pelanggaran berbeda antara pemilu dan pemilihan. Kemudian dalam hal penanganan sengketa itu juga berbeda. Dalam penanganan sengketa, kalau ada umpamanya sengketa karena terbitnya putusan KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten, maka kita bisa menyelesaikannya dengan metode mediasi, adjudikasi, dan acara cepat. Tetapi kalau pemilihan, itu kita bisa menyelesaikannya dengan musyawarah dan acara cepat. Jadi berbeda dalam konteks metodenya antara pemilu dan pemilihan. Dilihat dari tahapan, dari tahapannya juga sama. Sangat berbeda antara pemilu dan pemilihan. Lebih banyak pemilu dibandingkan pemilihan. Karena kalau di pemilu, sebagaimana kita tahu bersama, ada verifikasi faktual untuk partai politik, sedangkan di pemilihan tidak. Jadi banyak hal yang membedakan antara pemilu dan pemilihan itu sendiri. Jadi dari aspek hukum itu memang ada dua undang-undang berbeda yang mendasari dari pemilu dan juga pemilihan. Itu apakah ini untuk ngomong efektivitas tadi, utamanya tentang penyelenggara dan lebih utama adalah seorang pemilih tadi ya. Kalau dari sudut pandang pemilih itu kan kenapa enggak satu waktu atau satu tanggal gitu ya? Itu umpama mau merubah itu ya, berarti ini ada sesuatu yang harus dirubah karena memang undang-undangnya berbeda ya Pak. Iya. Dari pemilu dan juga pemilihan. Betul. Jadi ketika mau membarengkan antara pemilu dan pemilihan, maka yang pertama kali harus dirubah adalah Undang-Undang Dasar dulu, harus ada amandemen. Kenapa begitu? Karena Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan itu pasal yang digunakan sebagai implementasi konstitusi itu berbeda. Kalau pemilu itu kita mendasarkan pada pasal 22E, sedangkan pemilihan itu mendasarkan pada pasal 18. Jadi di situ jelas bahwa pemilu itu adalah memilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD dan presiden. Istilah di
undang-undang dasarnya seperti itu. Jadi tidak ada istilah yang menyatakan bahwa pemilu adalah untuk memilih kepala daerah atau gubernur, bupati, tidak ada seperti itu. Jadi jelas karena pasalnya berbeda, penekanannya berbeda, maka undang-undangnya itu juga harus berbeda. Sehingga ketika harus mengubah undang-undang, maka diamandemen dulu undang-undang dasarnya. Baru kemudian kita melakukan perubahan di undang-undang pemilu atau pemilihan itu sendiri. Jadi secara singkatnya, berarti ini dalam sejarah nanti tahun 2024 itu kan memang serentak ya pemilu dan juga pemilihan. Berarti nanti kurun waktu 5 tahun yang akan datang setelah 2024 itu berarti akan terus seperti itu ya Mas ya? Pemilu dan pemilihan serentak akan terus seperti itu untuk intervalnya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun begitu ya ke depan sebelum undang-undangnya diubah. Ya, kalau kita ngomong perencanaan kira-kira seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus menunggu hasil kebijakan politik yang namanya undang-undang itu. Kalau undang-undangnya belum ada perubahan, kita pun juga nggak bisa untuk mengatakan nanti harus 5 tahun, jadi nanti harus serentak, harus tidak bersamaan, tidak bareng. Kita tidak bisa untuk menyampaikan seperti itu. Kita harus menunggu undang-undang yang kemudian akan dirumuskan oleh DPR RI kita. Ini tentang pemilu Mas ya, tahun 2024 nanti kan ada 2 bulan ataupun di bulan Februari dan November ya nanti secara serentak. Nanti berpandangan kepada pemilu yang lalu itu kan banyak sekali korban jiwa utamanya dari penyelenggara. Ini mungkin ada rencana-rencana khusus utamanya di kabupaten itu dalam hal menyongsong tahun 2024. Kan ada pemilu dan juga pemilihan. Nanti mungkin ada yang dipersiapkan agar tidak ada lagi namanya korban, utamanya dari sisi penyelenggara. Mengingat pada pandemi tahun 2020 itu kan dari sisi penyelenggara juga diadakan banyak sekali seperti rapid test, kemudian swab, utamanya dari penyelenggara. Bagaimana Mas itu nanti untuk mengantisipasi, untuk menekan tidak adanya korban gitu ya? Yang namanya korban itu bagaimanapun juga berkaitan dengan kuasa Tuhan. Jadi kita tidak bisa kalau kemudian menyeting tidak ada korban sama sekali. Kita hanya berusaha berikhtiar bagaimana supaya pemilu di tahun 2024 nanti itu teransipasi adanya korban jiwa berdasarkan pengalaman di pemilu 2019. Banyak tentunya pengalaman yang kita bisa ambil dari pemilu 2019. Makanya di pemilu tahun 2024 ini tahapannya itu cukup panjang. Yang sudah disepakati dengan DPR RI itu ada 25 bulan. Sangat jauh berbeda dengan pemilu tahun 2019. Kemudian mengacu di pengalaman pemilihan serentak lanjutan kemarin, ini agak berbeda lagi istilahnya ya. Jadi pemilihan serentak lanjutan. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan penetapan Perpu 2 Tahun 2020. Ini digunakan khusus pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 karena berkaitan dengan masa pandemi pada waktu itu. Jadi sebagaimana yang termuat di pasal 120 Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa ketika ada bencana alam atau non alam maka bisa kemudian dilaksanakan pemilihannya itu untuk dilaksanakan pada lanjutan, artinya dijedakan dulu, diberhentikan dulu, baru akan dilanjutkan setelah bencana itu dianggap sudah kondusif. Di pasal itu jelas seperti itu. Makanya Undang-Undang 6 tahun 2020 ini khusus terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2020. Jadi ketika kita nanti akan mengadakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di tahun 2024, kita akan kembali mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016. Iya. Di pilihan serentak tahun 2020 itu kan memang sudah menjadi ajangnya belajar KPU ya, yaitu pada saat pemilihan di masa bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19.
Ini sebenarnya dari KPU sendiri apa tidak takut ya ini melaksanakan pemilihan di tengah-tengah COVID yang memang terus meninggi korban? Menarik pertanyaannya ini. Jadi kalau ngomong takut, kita manusia ya. Jadi bagaimanapun juga sebagai manusia rasa takut itu pasti ada, apalagi di masa pandemi. Tapi karena ini adalah tugas dan tanggung jawab yang merupakan kewajiban kita, maka mau tidak mau untuk melaksanakan tugas sebagaimana amanat undang-undang, maka kita harus melaksanakan. Karena sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan meskipun itu di tengah pandemi. Artinya begini, takut yang saya sampaikan tadi itu kan ketakutan itu corona masih tinggi, sehingga nanti apa tidak mungkin ditakutkan nanti penyelenggara nanti jangan-jangan juga akan takut untuk daftar ke KPU ataupun nanti calonnya juga akan takut di masa pandemi yang semakin tinggi ya, seperti itu Mas. Jadi nanti KPU mempunyai trik dan khusus untuk mengantisipasi semua itu. Gitu. Ya, yang pertama kita berdoa ya, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 nanti kita sudah lepas dari pandemi. Apalagi perkembangan hari ini vaksinasi ini sudah cukup banyak persentasenya. Artinya kita berharap di tahun 2024 herd immunity ini sudah kita rasakan di Indonesia. Tapi nanti penyelenggara juga akan diadakan seperti rapid test, swab lagi ya nanti rencananya. Bisa jadi seperti itu, tapi terkait dengan kebijakan nanti kita melaksanakannya pakai rapid atau pakai swab, ini kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah maupun dari KPU RI. Karena terkait dengan kebijakan menggunakan rapid ini kan juga masih terjadi debatable. Ada yang mengatakan rapid itu tidak bisa kemudian menjadi parameter untuk kemudian mendefinisikan bahwa seorang itu terjangkit COVID atau suspek COVID. Tidak bisa kita kemudian menggunakan alat ukurnya rapid. Makanya kemudian kita masih menunggu apakah rapid maupun swab. Tetapi paling tidak untuk kemudian menjadikan muncul rasa aman bagi pemilih maupun bagi penyelenggara, maka memang harus ada tetap seperti itu untuk protokol kesehatan. Kita nggak pengen kalau kemudian di pemilu maupun di pemilihan 2024 itu nanti terjadi klaster pemilu atau pemilihan. Karena bagaimanapun juga bencana ini adalah kita rasakan bersama, bencana yang semua merasakan. Maka nggak pengen kalau kemudian gara-gara pemilu, gara-gara pemilihan terjadi klaster. Artinya akan menjadi presiden buruk bagi sejarah nanti ketika ternyata KPU itu juga mempunyai andil dalam penyebaran COVID. Ini yang kemudian kita tidak inginkan. Dari segala persiapan dan kesiapan dari KPU sendiri, berarti di tahun 2024 nanti yakin ya KPU akan melaksanakan pemilu dan juga pemilihan serentak secara sukses ya nanti? Kami sangat yakin, karena sudah terbukti di pemilihan 2020 kemarin, di mana pada waktu itu pandemi itu masih begitu senter-senternya, ketakutan masyarakat juga masih sangat besar pada waktu itu kita bisa menyelesaikan pemilihan dengan sangat maksimal. Jadi pengalaman pemilihan di tahun 2020 saya rasa itu juga sudah merupakan bekal untuk kita melaksanakan pemilu atau pemilihan di tahun 2024. Semoga ya nanti pemilunya itu tidak ada masalah yang berarti nanti ya. Amin ya. Oke, sedulur pemilih semua yang ada di Trenggalek, bincang-bincang dengan Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek sekiranya sudah berada di titik puncak perbincangan. Nah, sebelum saya akhiri di sepatah dua kata dari Komisioner dari Mas Nur Hadi, closing statement sebelum acara bincang-bincang ini kita akhiri. Oke, terima kasih Mas Amrul. Jadi di dalam closing statement saya berharap yang pertama masyarakat bisa membedakan dari apa yang sudah kita obrolkan tadi terkait dengan perbedaan antara pemilu dan pemilihan, sehingga tidak jumbuk, tidak bingung membedakan mana itu pemilu, mana itu pemilihan, apa itu pemilu, apa itu pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun
di tahun 2024 kita masih berada masa pandemi. Jangan sampai khawatir. Kita di tahun 2020 kemarin cukup sukses dalam melaksanakan pemilihan, sehingga penanganan COVID, protokol kesehatan dalam rangka mensukseskan pemilu dan pemilihan itu setidaknya sudah kita dapatkan. Ini saya rasa menjadikan bekal bagi KPU untuk kemudian mensukseskan pemilu dan pemilihan di 2024. Terakhir, masyarakat Trenggalek khususnya, saya berharap panjenengan semua punya hak. Banyak orang yang menginginkan hak untuk bisa memilih. Memilih itu hak, bukan kewajiban kan? Karena hak, kami berharap jangan sampai hak panjenengan ini sia-sia. Eman, satu suara panjenengan itu menentukan masa depan bangsa, menentukan masa depan Trenggalek, menentukan masa depan Jawa Timur. Jadi kalau kemudian kita punya hak, tidak kita gunakan menjadi mubazir hak kita. Sama seperti itu dengan ketika kita punya hak hidup kemudian ingin bunuh diri, tidak seperti itu. Karena sama-sama hak itu. Jadi saya berharap masyarakat jangan sampai kemudian tidak menggunakan haknya untuk kemudian memilih wakilnya, memilih presiden, memilih bupati maupun memilih gubernur. Karena itu akan menentukan. Baik, terima kasih. Luar biasa perbincangan pada kesempatan kali ini dengan Komisioner KPU Mas Nur Hadi. Semoga perbincangan kali ini akan bermanfaat untuk sedulur pemilih semua, khususnya yang ada di Kabupaten Trenggalek dan umumnya bagi daerah di seluruh Indonesia. Teman-teman dan juga sedulur pemilih semua, Anda bisa cek kanal YouTube podcast KPU Kabupaten Trenggalek, yaitu di KPU Kabupaten Trenggalek. Sekiranya cukup dari saya, host Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.